kelompok 5 yang beranggotakan Gita Utami, Sifa Azahra, Riza Hanum Boru Pulungan, Putri Boru Ginting, Rani Kurniawati Manurung, dan Meisya Arifa Rizka. Teori sampling. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teori sampel dan sampling penelitian, Sugiono 2018. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Arikunto 2010. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100, maka sampel yang diambil adalah semuanya. Namun apabila populasi penelitian lebih dari 100, maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Baiklah, sekarang kita akan menentukan sampel tepung yang akan kita gunakan untuk menentukan kadar abu dan airnya. Untuk itu, kita menentukan dengan tabel angka acak. Dari 00 sampai 19 ini, dia dikatakan dengan nomor populasi. Menentukan sampel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menjatuhkan pensil atau menentukan secara acak, tapi di sini saya menentukan dengan metode menjatuhkan pensil. Tadi saya sudah menjatuhkan pensil dan pensil tersebut berada di titik 84460. Karena sampel saya 20, jadi sampel yang kita gunakan itu harus di bawah 20. Seperti 15 itu termaksud. Kosong 8, 05, 18, dan 11. Saya sudah mendapatkan 5 sampel yaitu 15, 08, 05, 18, dan 11. Ini adalah angka sampel yang akan kami gunakan untuk menentukan kadar abu dan airnya, yaitu angka 15, angka 08, angka 05, angka 18, dan angka 11. Ini semua adalah bahan dan persiapan peralatan. Di sini menggunakan tepung terigu atau segitiga biru. Dan ada kantung plastik, ada gunting, ada spidol, ada sendok, dan ada mangkuk. Ini semua peralatan pengambilan contoh. Melakukan prosedur pengambilan contoh teknik sampling menggunakan metode acak. Yang pertama, saya akan mengambil 20 peti dengan metode acak, yaitu dengan angka 15, 08, 05, 18, dan 11. Yang harus saya ambil adalah 200 kemasan yang berasal dari 20 peti dan masing-masing peti akan diambil 10 buah kemasan primer. Dari 200 kemasan yang dicampur, saya akan mengambil 13 kemasan saja dengan metode acak. Selanjutnya, saya juga menyediakan 13 plastik yang berisi terigu dengan berat masing-masing 10 gram. Keempat, dari 13 kemasan tersebut saya akan mengambil terigu lalu menuangkannya sebanyak 1 kg di masing-masing kemasan tersebut. Inilah seluruh contoh yang telah dicampur dengan terigu yang menyebutkan bahwa jumlah minimum contoh laboratorium untuk sampel berukuran kecil seperti terigu sebanyak 1 kg. Setelah itu saya akan mengambil 4 sampel saja
dari semua contoh yang telah dicampur terigu dengan jumlah 1 kg. Berikutnya ini adalah 4 sampel yang diambil dari semua contoh dan akan dilakukan pengujian analisis proksimat, yaitu 4 pengujian analisis pada kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein. Dan inilah sisa contoh yang tidak terpakai lagi yang berjumlah 9 kemasan dan akan dikembalikan lagi. Identifikasi contoh yang pertama, beri label pada wadah unit contoh sesudah contoh tersebut diambil. Jadi label itu kita tempelkan dengan baik agar menghindari lepasnya label saat pengangkutan. Yang kedua, beri nomor setiap wadah untuk contoh atau tuliskan kode pada label. Kode tersebut dimaksudkan supaya identitas contoh tidak diketahui oleh laboratorium pengujian. Jadi kode tersebut itu harus sama dengan kode pelaporan yang ada di laporan. Kemudian yang ketiga, jika unit contoh diambil dari kemasan yang besar seperti kotak karton, tulis identitas karton pada label contoh untuk memberi peluang pengujian kembali contoh yang sama. Kemudian label dapat berupa kertas perkat atau bahan lain yang tidak mungkin dapat diganti seperti menggunakan selotip atau menggunakan stiker. Nama petugas Syifa Hajara, nomor petugas lab 2005 AZM. Nomor urut pengambilan contohnya 19, nama pemohon Putri Ginting, alamat Jalan Bulan, nama laboratorium penguji, Laboratorium Indonesia, alamat Jalan Sutomo. Identifikasi contoh, tanggal pengambilan contoh pada 7 Juni 2020, nama contoh atau kode 05 TTB. Tujuan pengambilan contoh adalah praktik analisis zat gizi pada tepung dengan menggunakan kadar air, abu, lemak, dan protein. Kemasan contoh yang digunakan adalah kantung plastik dan gelas plastik. Identitas alat angkatnya sendok. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah metode tabel acak. Catatan pengambilan contoh. Berikan tanda pengenal pada sampel.